Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Chandra Dianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen humas untuk memenuhi tugas dasar-dasar public relation. Subjudulnya adalah manajemen strategis dalam humas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan public internal? Public internal adalah orang-orang yang berada di dalam organisasi terdiri dari public pegawai, public manager, public buruh, public pemegang saham. Dan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan public eksternal? Public eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi. Mereka adalah public pers, public pemerintahan, publik masyarakat sekitar, publik rekanan, atau biasa disebut pemasok barang, publik konsumen, dan publik umum atau masyarakat luas. Relation sendiri memiliki arti, yaitu kata relasi dalam PR menunjukkan adanya hubungan yang setara atau timbal baik di antara pihak-pihak yang berkepentingan manajemen atau humas public relation. Menurut McElrath, manajemen humas atau public relation berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori organisasi. Menurut Scott M. Catlett dan Ellen H. Center, proses manajemen kehumasan mengacu kepada pendekatan manajerial yang dilakukan dalam 4 tahapan pokok, yaitu fact finding, planning, communication, communicating, and evaluating. Dan selanjutnya, fungsi manajemen kehumasan. Fungsi manajemen kehumasan yang pertama adalah menentukan masalah. Yang kedua adalah perencanaan dan penyusunan program. Yang ketiga, melakukan tindakan dan komunikasi. Yang keempat, evaluasi program. Dan selanjutnya, yang pertama yaitu tentukan permasalahannya. Dalam contoh kasus, masalahnya adalah terjadi konflik antara karyawan PHK dengan perusahaan, terjadi ancaman terhadap karyawan yang masih bekerja sehingga menimbulkan stres kerja atau tekanan, terjadi penurunan citra perusahaan terhadap publik. Yang kedua, merencanakan program humas. Contohnya yaitu di perusahaan Dirgantara Indonesia terjadi PHK besar-besaran sehingga karyawan demo kepada perusahaan. Hal tersebut menurunkan citra perusahaan di mata publiknya. Untuk itu, humas berfungsi dapat membuat rencana program dalam rangka menaikkan kembali citra perusahaan dan meraih kembali kepercayaan publiknya. Yang ketiga, melakukan tindakan dan berkomunikasi. Melaksanakan rencana-rencana program yang telah disusun, mengkomunikasikan pelaksanaan rencana tersebut dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan dukungan dari internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu evaluasi program. Evaluasi program kehumasan terkait dengan pertanyaan bagaimana menilai suatu program kehumasan, apakah sudah berhasil atau belum. Untuk itu perlu ditentukan apa kriteria keberhasilannya. Umumnya kriteria keberhasilannya berupa pengukuran secara ilmiah atau riset tentang ada tidaknya peningkatan citra positif perusahaan di mata publik. Dan ada beberapa jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi tahap persiapan atau dinilai dari banyaknya jumlah ekspos media massa. Yang kedua, evaluasi tahap pelaksanaan dinilai dari banyaknya pujian. Dan yang terakhir adalah evaluasi tahap efek dinilai dari banyaknya opini positif publik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan saya Ferry Chandra Dianto, terima kasih.